Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada guru kita Tengku Mufazzal yang telah membacakan makalah Abuya sekaligus mensyarah makalah Abuya. Jadi selanjutnya kita akan mengaji kitab Manazilus Sairin. Kitab Manazilus Sairin ini adalah kitab yang sudah berusia 1100 tahun. Karena kitab ini ditulis oleh salah seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Syekh Abdullah Al-Harawi, sekaligus teman daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana kitab ini ditulis tangan oleh Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, disimpan di ruang taklif. Kemudian ibarat daripada kitab ini amat sukar, karena kitab ini merupakan manzilah, makam ruhani orang yang berjalan kepada Allah, dari makam awal sampai kepada makam akhir, yaitu sampai kepada nihayah, daripada bidayah sampai nihayah, daripada permulaan jalan ruhani ini berjalan menuju Allah sampai keadaan ruhani, yaitu sudah sampai kepada Allah. Maka di dalam kitab ini ditulis akan perjalanan rohani itulah, agar kita dapat introspeksi diri kita, bagaimana yang dinamakan dengan pengamalan batin atau pengamalan rohani, agar kita dapat muhasabah diri kita, bahwasanya kita amat jauh tertinggal daripada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab ini diterjemahkan oleh Abuya kita dan ke dalam bahasa Indonesia. Itu pun amat sukar dipahami bila rohani kita tidak bersambung dengan rohani para muqarrabin, terkhusus pada Abuya. Karena ibarat daripada penjelasan rohani itu berbeda dengan ibarat yang ada di dalam kitab fikih. Istilahat di dalam kitab fikih itu berbeda dengan istilahat dalam kitab tasawuf. Maka apabila kita ahli baca kitab, tapi batin kita tidak berjalan kepada Allah, maka jangan coba-coba membaca kitab tasawuf, karena kita pasti menyeleweng akan maksud dan tujuan daripada ahli sufi. Karena sebab itulah kitab-kitab mereka diharamkan membaca kalau bukan ahli daripada mereka. Kalau orang yang tidak ada mujahadah, orang yang tidak dibimbing oleh mursyid, itu haram membaca kitab tasawuf. Karena ini perkara hati. Bagaimana seseorang membaca kitab cinta sedangkan dia tidak pernah jatuh cinta? Bagaimana seseorang itu menjelaskan tentang sabar sedangkan dia tidak pernah sabar sedikit pun? Bagaimana seseorang itu menjelaskan tentang tawakal dan syukur padahal derita sedikit pun tidak sanggup menahannya? Maka inilah yang dibahas dalam tasawuf adalah masalah rasa. Kalau orang yang tidak pernah merasakan, maka jangan coba-coba membaca kitab tasawuf tanpa bimbingan mursyid, karena pasti akan menyeleweng. Saya buat contoh, seperti penyair mengatakan, wajahmu seperti rembulan, air matamu ketika menangis menjadi samudra. Datang kita orang tak paham tentang perjalanan batin, maka kita katakan ini tidak cocok. Padahal mereka berbicara dengan bahasa hati. Maka kalau seseorang berbicara dengan bahasa hati, hanya orang-orang dungu yang menyalahkannya.
Hanya orang-orang dungu yang menyalahkan seseorang berbicara dengan bahasa hati. Karena bahasa hati itu tidak bisa dihukum. Bahasa hati itu tidak bisa divonis oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan. Maka inilah penjelasan di dalam kitab Manazil Sairin ini yang telah diterjemahkan oleh Abuya ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan tentang keadaan perjalanan ruhani orang yang berjalan kepada Allah. Jadi kalau kita mendengar ini perjalanan rohani orang yang berjalan kepada Allah, jangan terbayang kita orang pakai surban, pakai jubah. Bukan. Dia tidak meninjau jasmani, dia tidak meninjau surah, dia tidak meninjau gambaran luar, tapi di dalam hati. Berapa banyak para aulia tapi pekerjaannya mengemis. Berapa banyak para aulia tapi pekerjaannya menjadi saudagar kaya. Berapa banyak para aulia tapi dia menjadi pejabat negara. Berapa banyak para aulia tapi kerjaannya lah menjual pecah belah. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia seorang hartawan yang menjual pecah belah. Jadi imam tasawuf kita itu pekerjaannya jual pecah belah, saudagar. Jadi jangan kita mendengar penjelasan tasawuf dari orientalis, yaitu ahli-ahli pikir daripada Belanda yang telah dibolak-balikkan tentang tasawuf, sehingga manusia takut mendekati tasawuf karena sudah dihantui oleh pemikiran-pemikiran orientalis bahwasanya apabila kita bertasawuf kita harus pakai baju robek-robek, harus pakai baju lusuh, harus pakai kain lusuh, peci lusuh, tidak boleh mandi, tidak boleh lihat kiri kanan, tidak boleh membunuh ini, tidak boleh membunuh itu, tidak boleh menginjak rumput dan sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran daripada orientalis Belanda. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, Sadatus Sufiyah, itulah para sahabat Nabi. Mereka Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, mereka itu amat kaya. Sayyidina Utsman amat kaya, tapi mereka itu Sadatus Sufiyah. Inilah yang coba dikaji oleh Abuya, yang coba ditarik oleh Abuya. Bukan Abuya itu membawa ilmu pikir. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pengkajian tauhid tasawuf itu tidak sama dengan pengkajian lain. Karena Abuya itu bukan mau mencerdaskan orang, tapi Abuya mau mensadarkan orang yang telah banyak cinta dunia menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak ada. Begitulah yang perkataan Imam Ghazali dulu. Apa kata Imam Ghazali? Ini peristiwa sudah 1000 tahun yang lalu. Pada masaku ini tidak ada kekurangan orang alim, tidak ada kekurangan cendekiawan. Banyak orang alim pada masaku, banyak cendekiawan pada masaku, kata Imam Ghazali. Banyak ahli fikir, ahli hadis, ahli tafsir, ahli balaghah, ahli sastra, banyak pada masaku. Yang tidak ada pada masaku ini adalah seorang guru yang dapat membawa hati ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, banyak guru yang mengata Allah, tapi tidak banyak guru yang dapat membawa hati kepada Allah. Inilah sang murabbi yang harus kita cari. Inilah yang perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi, wallah ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Demi Allah, tidak akan pernah beruntung seseorang yang beruntung itu illa terkecuali dia bersahabat, dia dididik oleh orang yang sudah beruntung. Tidak akan punya akhlak orang yang berakhlak itu kalau bukan karena dididik oleh orang yang punya akhlak. Jangankan menuju Allah, untuk jadi tentara saja butuh dididik oleh tentara. Tidak ada dalam sejarah dunia seseorang jadi tentara karena dilatih oleh satpam. Tidak ada.
Kalau orang dilatih oleh satpam, tetap akan jadi satpam. Dokter jadi dokter, tetap dididik oleh dokter. Walaupun dia baca buku dokter 1000 kitab, dia baca karangan Ibnu Sina 1000 buah judul, tapi dia tidak akan bisa membelah perut manusia, karena dia hanya pandai daripada membaca. Karena butuh tarbiyah, didikan dari seorang dokter. Jadi untuk menjadi tokoh di dalam dunia yang tidak digoda oleh iblis, tidak digoda oleh hawa nafsu, butuh pembimbing. Bagaimana kita hendak menuju Allah yang digoda oleh hawa nafsu dan iblis dan syaitan bala tentaranya? 24 jam kita ditipu. Jangankan kita dalam pesantren, jangankan kita dalam posko, Nabiullah Adam di dalam surga bisa ditipu. Nabiullah Nuh sudah naik ke dalam Petra, bisa ditipu oleh iblis. Apalagi kita di dalam negara Indonesia. Inilah kata ulama, laula rabbi ma araftu rabbi. Maka dalam kitab ini ada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kata Abuya, setelah saya membaca kitab Manazil As-Sairin, yaitu keadaan rohani orang yang berjalan kepada Allah, atau manzilah atau makam, karangan Syekhul Islam Abu Ismail Abdullah Al-Ansari Al-Harawi. Beliau adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu dan syarahnya oleh Syekh Abdul Razak Al-Kashani rahimahullah. Jadi kitab Manazil Sairin ini ada 10 buah syarahan dari berbagai 10 orang ulama besar. Salah satunya Syekh Abdul Razak Al-Kashani. Jadi dengan banyak syarahan berarti penting sekali, menunjukkan penting sekali isi daripada kitab Manazilus As-Sairin. Kemudian kata Abuya, beliau hidup pada tahun 391 sampai 481 Hijriah, atau pada tahun 1006 Masehi sampai 1089 Masehi. Beliau adalah seorang ulama tasawuf yang ternama pada masanya. Makanya saya mencoba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia semampu saya. Sebagian dari kandungan isi kitab tersebut mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pecinta tasawuf di Nusantara, khususnya di Aceh. Sebab tasawuf adalah merupakan roh. Tanpa tasawuf syariat tidak dapat ditegakkan. Tanpa tasawuf syariat tidak dapat ditegakkan dengan baik dan istiqomah. Jadi tasawuf ini roh. Kalau tidak ada tasawuf, maka syariat tidak akan bisa kita tegakkan. Kita yang membuat syariat, kita pula yang merusaknya. Negara Republik Indonesia punya undang-undang yang amat rapi. Pancasila saja dengan 5 buah undang-undang. Nomor 1 hanya Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, itulah Rasulullah SAW. Kemudian rukun norma yang ketiga, keempat, kelima itu sangat bagus, semua dari ajaran Islam. Tapi kenapa kita yang tinggal di negara ini tidak ada yang mengamalkan hal tersebut? Kenapa?
Karena syariat yang kita jalankan tidak punya roh, tidak ada tasawuf, sehingga kita membuat undang-undang, kita pula yang merusaknya. Maka bapak-bapak, bagaimana kita mau menjalankan perintah seseorang yang kita tidak cintai kalau bukan karena diupah? Kita tidak mencintai ibu kita, maka kita tidak akan sanggup mengerjakan segala perintahnya. Kita tidak mencintai bapak kita, maka segala perintah bapak kita tidak sanggup kita kerjakan. Kalau kita kerjakan pasti menuntut upah. Maka kalau tidak ada tasawuf, tidak ada cinta mahabbah kepada Allah, maka bagaimana ingin mengerjakan beban, yang beban itu amat berat, yang beban itu digenggam oleh iblis dan bala tentaranya. Kalau tidak cinta, mana sanggup mengerjakannya? Maka jadilah pekerjaan kita pekerjaan orang-orang munafik. Di depan orang rajin beribadah, di belakang orang kita malas. Maka oleh sebab itulah kenapa Abuya mengangkat ilmu kesufian ini, karena inilah masanya. Seorang dokter yang ahli itu dia memberi obat sesuai penyakit, bukan memberi obat tidak sesuai penyakit. Seorang ulama itu akan merangkul umat sesuai zaman, bukan tidak sesuai zaman. Itu tidak profesional namanya. Kalau orang mengajak umat tapi dia tidak tahu apa kendala daripada umat, itu tidak profesional namanya. Coba lihat, kenapa para rasul itu lain mukjizatnya, lain rasul lain mukjizatnya. Kenapa? Karena sesuai zaman. Itulah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Kalau kita punya akal sehat, kita bisa menilai siapa duluan hikmah dengan mau'izah, siapa duluan hikmah dengan mau'izah. Duluan hikmah. Kalau hikmah tidak ada, mau'izah rugi, tidak fungsi. Buktinya, berapa orang mendengar haram meninggalkan sholat, tapi dia tetap meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang maksiat membuka aurat, tapi dia tetap membuka aurat. Padahal sudah besar berteriak-teriak orang berceramah tentang haram membuka aurat, tapi orang yang mendengar itu pulang membuka aurat. Berapa banyak penjudi, pemaksiat, penzina, pemabuk yang tidak berubah, padahal selalu mereka mendengar di telinga kita, ini haram, itu haram, semua haram yang kalian kerjakan, tapi kita tetap endohoy dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena kita menarik orang kepada Allah tidak menggunakan hikmah, hanya menggunakan mau'izah. Jadi kalau orang mau ngajak ke Allah, ini jangan pakai cara kita, tapi pakai cara Allah. Karena yang tahu orang bisa sampai kepada Allah cuma cara Allah. Mau'izah, hikmah wa mau'izah. Apa itu hikmah? Kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tepat pada waktunya, tidak kekurangan, tidak berlebihan, tidak cepat, tidak lambat, tepat pada waktunya. Kalau orang sufi, dia berdakwah, dia tak sembarangan mengatakan, oh ini haram, tidak. Dia melihat, ini seorang pemabuk, ini seorang pencuri, ini dianggap dia sampah masyarakat. Mereka tidak ada siapa yang peduli, mereka terpuruk hati mereka. Maka orang-orang sufi itu terlebih dulu dia bergaul dengan mereka.
dia berteman, dia kasih hak dia. Kalau dia merangkul pencuri, dia pasti melihat karena dia mencuri karena tidak punya uang, dia beri uang. Dia dekati pemabuk yang dianggap sampah masyarakat sehingga terpuruk hati pemabuk, dia rangkul untuk mengangkat keterpurukan hatinya, sehingga sang pemabuk ini senang dengan dia. Ketika senang dengan dia, apapun yang dikatakan mau'izah hasanah, maka si pencuri mendengarkannya. Maka pada masa ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan tidak mengaji orang. Ngot masa konflik, le balik but masa jino. Betul bukan? Jino kon cuma offline, online pi kana boleh but. Masa konflik mana lah? Apa teknon? Yang pi 02 apa teknon? Uru kaya-kaya. Anak so kecil, mudah boleh masa konflik. Soal pendidikan agama Jino kan masa konflik, baik dia udah lumrah masa konflik tu. Lihat haji Jino. Rata menasah, adunan mukubah, bangunan mukubah na pengajian di minggu ni. Golong tak begah ceramah pak masjid ada mimbar. Golong tak begah online, YouTube, ceramah pak Facebook, live dan sebagainya tentang agama. Tapi kenapa orang bertambah buruk dan bertambah tidak punya malu? Zaman masa konflik, naik gonceng murinong ragama, duduk tepek, handal dong tak bek takut ngon cewek, ngon perumoh drone dong, handal tak pakai lui gonceng, melingkunya biru lagi alam belah handal lagi. Tanya tak berno ata yang anjir, kon ata yang kajir, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya itu sesuatu yang tidak kamu tak tahu. Karena hang tempe cara berlihate maka ajak MPDT. Meyoka gelihate mek ajak le MPDT, buka MPDT lain tu. Karena golong jik ke supi ke jak mana baru supi. Meyoka jik ke supi ke buka cok minta beri lain pujuk supi lah. Wate sakit ke kamu buat kan wate bu, kan wate boleh. Ke doktrin-doktrin yang disebarkan ke dalam masyarakat untuk menakut-nakuti masyarakat daripada mendekatkan diri kepada Allah. Nyoke misi orientalis jamun. Yang ke snogronyo jamun berlaku menan. Ci baca sejarah, bak buku snogronyo yang tulis judul Jidah Channel yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pui berlaku oleh snogronyo. Yang ditajak urun tasawufnya, awalnya urun PJO donya. Hanjik na baju mewah, hanjik na kenderaan mewah, peng hanjik na, payah tinggal langle jero. Yang ni puyo le, no gronyo. Sehingga urun, hai dijek cak bak tasawuf. Mami hai dijek cak bak tasawuf. Tak ilmu yang penuh cinta. Mana fikah kan ilmu yang penuh cinta. Fikahnya adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak zahir. Baik masalah bersuci zahir, masalah solat zahir, masalah sedekah zahir, haji zahir dan sebagainya yang bersangkutan dengan perkara jasmani. Hanya pegah cinta dalam fikih. Maka dalam bab niat sini kalian tidak berpanjang-panjang membahas masalah niat karena itu urusan tasawuf. Kan makna ilmu Syafi'i hana musufi. Yang cuma tak baca kitab fikih kalangan Imam Syafi'i. Kon Imam Nawawi hana sufi. Tanya cuma tak baca Minhajul Talibin, tidak membaca Bustanul Arifin. Tanya membaca I'anatul Talibin, tidak membaca Kifayatul Atqiyah. Jadi tanya cok sebelah pihak negara. Ya maka haji tanya lagi ileh. Kipa ileh glue. Menyaurang hana muka tahu glue ni. Lisek tak. Dumhorat selamat je. Dumhorat selamat. Kau Abu Nawah ulama sufi. Anjir bukan Abu Nawah. Abu Nawahnya ulama sufi. Ya. Lisek je.
berminyak air. Muka lain, melikut lain. Ika le orang Aceh, ube dua aja. Itu bebu, itu be. Ini muka lain. Hilang kuduku kan bete melikut nanya. Ada kajak kena. Maka inilah ilmu tauhid tasawuf yang dibawa oleh Abuya, yaitu untuk membersihkan hati. Kau ni apa tanya bak jalan sesat? Abuya le bulain hai. Wah nabut ke? Gak bau reng bak jalan sesat. Abuya hanya sesat aku, tapi pelajaran Abuya yang kesesatnya lebih bocolam jalan ke. Jina urang jak merno tentera pureng golam je tentera. Urang golam je tentera. Yak merno. Urang merno pegak pesawat, nya urang yang kaji pegak pesawat merno pugolom. Yang golom lah. Urang merno tasawuf purung golom. Purung golom. Hana cerita urang je kesesat. Minyak guredi betul. Minyak kata pegah Abuya yang betul.